Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau membahas fisika kelas 12 bab 5 tentang arus dan tegangan bolak-balik atau dikenal dengan AC, disingkat AC. Nah, anak-anak, pada bahasan sebelumnya kita telah membahas tentang generator. Generator adalah penemuan dari Faraday yang bisa menghasilkan sumber tegangan. Nah, hasil dari generator itulah yang kemudian nanti tegangannya dinamakan tegangan bolak-balik, kemudian arusnya juga arus bolak-balik. Makanya di sini saya berikan definisi arus dan tegangan bolak-balik atau AC adalah GGL. Ya, kemarin gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh gerakan antara magnet dan kumparan yang sudah kita bahas pada bab 4 kemarin. Ya. GGL yang dihasilkan oleh generator berubah secara periodik menurut fungsi sinus. Ya. Kalau misalkan nanti dimasukkan di dalam alat pengukur yang namanya osiloskop yang bisa menampakkan grafiknya, maka arus dan tegangan bolak-balik itu bentuknya seperti ini. Kayak grafik sinus gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang pada bahasan sebelumnya bab 4 kita membahas bahwa GGL yang dihasilkan oleh generator adalah GGL, ini kan GGL ya, sama dengan aslinya kan NBA omega. Terus dikalikan sin omega T. Cuma NBA omega itu adalah GGL maksimum. Nah, di sini nanti kita tidak akan bahas tentang NBA omega karena kita tidak bahas tentang penyebab terjadinya GGL. Tapi kita tinggal menggunakan GGL itu sendiri. Makanya langsung digunakan GGL sama dengan GGL maksimum sin omega T. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan rumus ini, maka muncullah rumus arus, ini untuk arus ya, dan tegangan V. Gitu ya, arus I. Nah, grafiknya sama, cuma bedanya arus itu kalau di osiloskop nanti tidak terlalu tinggi, lebih kecil. Kalau V-nya lebih tinggi. Ya, begini ya. Jadi bedanya begitu. Nah, makanya I-nya menjadi dari sini menjadi I sama dengan I max sin omega T. Kalau V-nya dari sini maka menjadi V max sin omega T. Grafiknya seperti ini. Ini adalah I maksimum ya. Yang positif sebenarnya bawah juga ada, yang negatif ya, sama. Ini adalah yang Vmax untuk positif, yang di sini adalah Vmax untuk negatif. Nah, sekarang dalam faktanya gitu ya, kalau kita lihat dari osiloskop itu berarti kan harganya maksimum, kemudian 0, kan gini ya. 0, kemudian maksimum, kemudian 0, maksimum negatif ya, kemudian 0 lagi, maksimum 0 lagi. Jadi akhirnya arus itu atau tegangan itu kan akhirnya maksimum, minimum, maksimum, minimum gitu ya. Misalkan tegangan maksimumnya misalkan 10, 0, min 10, 0, 10. Nah, ini kan kalau misalkan digunakan untuk alat gitu ya, mengukur 10 V tegangan 10 ya, maka nanti jawabnya kan 10, 0, 10. Nah, nggak mungkin, rusak alatnya. Maka akhirnya disepakati para ilmuwan, dibuatlah harga tertentu yang namanya harga efektif. Harga efektif itu adalah harga yang ditunjuk oleh alat ukur. Jadi kalau misalkan kita ngukur suatu tegangan arus bolak-balik misalkan 10 volt, itu adalah harga efektif. Arus bolak-balik rumah kita 220 volt, itu harga efektif. Nah, disepakati harga efektif itu adalah di bawahnya harga maksimum. Kalau ini adalah IMAX, maka I efektif di sini. Nah, ini adalah I efektif ya, di bawah sedikit. Kalau di sini adalah Vmax yang paling atas ya, maka yang di sini adalah V efektif. Nah, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara V efektif dengan Vmax, hubungan antara I efektif dengan IMAX ya, bahwa disepakati bahwa V efektif karena dia di bawah sedikit gitu ya adalah Vmax kemudian dibagi dengan akar 2. Nah, gitu ya. Kalau mencari I efektif ya sama.
Kalau I efektif berarti ya I max gitu ya. Kemudian dibagi dengan akar 2. Ini cara menentukan. Nah, kalau misalkan yang diketahui adalah V efektif, mencari V max ya tinggal ke sana. Jadi V max adalah V efektif kali akar 2. Jadi akhirnya V max-nya lebih besar dibandingkan V efektif. Begitu pula mencari I max ada I efektif ke sana. Nah, I efektif kali akar 2. Karena akar 2 itu sekitar 1,4 gitu ya. Jadi makanya harga efektif lebih rendah dibandingkan harga maksimumnya. Nah, begini anak. Nanti pada bahasan-bahasan arus dan tegangan bolak-balik itu adalah bagaimana sifat dari arus dan tegangan pada saat dimasukkan kepada komponen elektronika. Nah, komponen yang dipakai, yang dibahas itu yang pertama adalah hambatan atau R. Kemarin kita sudah bahas pada bab 1 bagaimana R dimasuki arus tapi arus searah gitu ya, bab 1 itu ya. Arus searah, arus DC. Sekarang kita bahas bagaimana sifat arus dan tegangan pada saat dimasukkan ke hambatan. Tapi tidak hanya hambatan, yang kedua nanti induktor atau kumparan. Yang ketiga adalah kapasitor. Nah, sekarang saya akan mulai pada video kali ini hanya hambatan, resistor, dan induktor. Nanti untuk yang kapasitor dan yang lainnya pada video berikutnya. Baik, perhatikan di papan. Kalau ini ada hambatan R, ya, R ini adalah hambatan. Jadi ini ya, saya berikan keterangan di sini aja. R-nya adalah hambatan. Kalau hambatan itu satuannya adalah ohm. Nah, kemudian ini dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Seperti ini, simbol sumber tegangan arus bolak-balik. Karena ya seperti ini ya, bentuknya di grafik di osiloskop itu. Nah, ini tanda atau menunjukkan tegangan bolak-balik. Arusnya mengalir melalui hambatan, muncullah VR. Nah, kalau kemudian rangkaian ini dimasukkan di osiloskop akan sama seperti ini. Ini tegangannya yang tinggi, yang kuning ini ya, yang tinggi ini V-nya VR, yang rendah ini adalah I-nya, IR. Bentuknya persis sama plug pada saat di puncak sama-sama di puncak, sama 0 sama-sama di 0, sama puncak bawah sama-sama di puncak bawah, persis bersamaan. Nah, kalau bersamaan seperti ini dikatakan tegangan sefase dengan I, bergerak bersama-sama, sefase. Nah, nantinya dalam pembahasan berikutnya tidak pakai grafik ini terus karena akan susah kalau menemukan rumusnya. Maka dibuatlah secara vektor yang dikenal dengan diagram fasor. Diagram fasor itu adalah diagram vektor untuk menunjukkan gerakan daripada arus dan tegangan. Nah, sekarang kalau diagram fasor ya tinggal gini aja ya. Ini mewakili ini gitu ya. Lihat di sini kan gerakan dari grafik ini mulai 0, 90, 180, 270, 30 gitu ya, atau 0 setengah pi ya, kemudian dan selanjutnya sampai 2 pi. Nah, sekarang ini dibentuk lebih sederhana begini tok. Nah, gini aja. Karena arusnya lebih kecil, maka dia lebih pendek vektornya. Ini I. Terus karena V-nya lebih besar, maka vektornya lebih panjang. Ini VR. Nah, dia bergerak bersama-sama gitu ya. Pada saat I-nya di 0, VR-nya juga di 0. Di sini kan. Pada saat kemudian dia bergerak ke sana, ini tanda geraknya ya. Pada saat di sini juga akan sama. I-nya di 90, VR-nya juga di 90. Begini, bersama-sama. Nah, itu namanya diagram fasor. Ini harus paham sehingga nanti dalam pembuatan rumus berikutnya, pada video berikutnya, semua menggunakan ini, tidak lagi pakai ini. Ya, ini hanya untuk mengantarkan ke diagram fasor. Karena kalau sudah nanti rangkaian RL pakai ini, wah susahnya luar biasa, tidak mungkin ya. Kalau dilihat di osiloskop ruwet gitu ya, maka pakai seperti ini aja. Oke. Nah, karena dia itu sefase gitu ya, sefase bareng bergeraknya, maka rumusnya juga sama.
Jadi V-nya V max sin omega T. Ya. I-nya juga I max sin omega T. Sefase. Ingat-ingat, ini adalah rangkaian R saja. Sekarang berikutnya yang kedua, bagaimana kalau rangkaian berupa L, induktor. Kemarin induktor ya. L itu induktor ya. Nah, seperti ini. Ini ada rangkaian L dihubungkan sumber tegangan bolak-balik. Ini VL, tegangan pada induktornya, gitu ya. Ini adalah I. Nah, grafiknya ternyata seperti ini. Nah, saya jelaskan. Ternyata di dalam osiloskop V-nya itu mendahului I. V-nya mendahului I. Kok bisa mendahului? Grafiknya lihat sini. Ini kan arusnya yang kecil ini ya. Ini kan arus ini yang merah nih ya. Ini I. Kemudian yang besar ini adalah V. Ini VL ya. Nah, penjelasannya begini ya. Penjelasannya begini. Pada saat ini I-nya yang merah di 0 ya, maka yang kuning yang VL-nya sudah di puncak. Dia di puncak tapi di sini. Nah, lihat ini ya. Jadi dia di 0, dia di puncak. Sekarang saya ambil lagi misalkan yang di sini. Pada saat yang I-nya sudah di puncak, maka VL-nya sudah di 0. Jadi dia mendahului. Terus begitu pada saat I-nya dia berada di 0, V-nya sudah di lembah, di maksimum di bawah. Ya, jadi gitu ya. Pada saat I-nya masih sudah di lembah, ya, kemudian V-nya sudah mendahului, sudah di 0. Nah, dan selanjutnya. Makanya dikatakan VL mendahului I. Seberapa mendahuluinya? Sebesar 90 derajat, atau kalau dibuat radian, pi per 2. Nah, pi per 2. Makanya nanti itu berefek pada persamaannya. Kalau tadi antara I dan V-nya sefase kan sama persamaannya. Tapi pada saat di sini beda. Nah, karena I-nya itu dianggap sama semua, maka I-nya dibuatlah I max sin omega T. I-nya nggak boleh dirubah. Nah, sekarang karena V-nya mendahului, maka di sini V-nya V max sin omega T plus. Nah, ini ada plusnya. Pi per 2. Ini menunjukkan mendahului ya grafiknya. Jadi kalau ada persamaan seperti ini gitu ya, walaupun tidak ditunjukkan ini apa, mesti ini adalah induktor. Jadi, kenapa? Karena di sini dikatakan plus pi per 2 mendahului 90 derajat atau pi per 2. Nah, sekarang induktor atau kumparan itu kalau dia dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, dia akan bersifat seperti hambatan. Sehingga nanti akan berlaku hukum Ohm. Ya, V sama dengan R kan hukum Ohm ya. V sama dengan I kali R. Nah, tapi untuk mencari hambatan atau dikenal dengan reaktansi induktif dari induktor tadi, rumusnya pakai ini. SL sama dengan omega kali L. Kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut itu adalah kecepatan ini. Gerakannya ini. Itu kecepatan sudut ya. Jadi terkait sama gerak melingkar kan? Karena sebenarnya diagram fasor ini kan kayak dari sini dirubah jadi lingkaran. Gerakannya ini. Nah, itu kecepatan sudut. 1 detik berapa kali gerakan. Kalau rumah kita listrik di negeri kita itu 1 detiknya itu 50 kali, sehingga frekuensinya 50 Hz ya. Jadi dari situ bisa diketahui omeganya atau kecepatan sudutnya. Biasanya kalau soal sudah diketahui berapa kecepatan sudutnya. Nah, sehingga SL adalah omega kali L. Kalau L-nya sendiri induktor, satuannya Henry, pada bab sebelumnya sudah dibahas. Tapi kalau udah XL-nya reaktansi induktif, hambatan pada saat dia dilewati arus bolak-balik, maka satuannya juga Ohm. Sama dengan R tadi, hambatan satuannya Ohm. Gitu ya. Nah, tinggal diagram fasornya. Kalau mendahului V-nya, maka berarti kan diagram fasornya ya, ini tadi ya. Jadi di sini 0, 90, 180, 270, 360 ya. Maka I-nya pada saat di 0, maka VL-nya sudah di 90. Perhatikan di grafik di sini pada saat I-nya. Nah, ini ya.
I-nya itu yang merah itu di 0 gitu ya, maka posisi V-nya kan di puncak sini. Nah, di sini di puncak ini. V-nya di puncak. Berarti dia posisinya sudah di 90 ya. Nah, kalau di sini kan 90 nih, 90-nya I. Nah, jadi di puncak itu 90-nya I, tapi di sini pada saat I-nya masih di 0, maka posisi V-nya sudah di 90. Jadi, karena dia jumlahnya ke sana atau geraknya ke sana gitu ya, maka dia mempunyai beda sekian ini. Nah, inilah yang dinamakan mempunyai beda fase. Jadi VL jadi mempunyai beda fase sebesar 90 derajat atau pi per 2 gitu ya. Itu gambaran tentang pengantar, istilahnya awal dari arus dan tegangan bolak-balik. Untuk soalnya belum ada, anak-anak. Nanti pada video yang berikutnya ya baru ada soalnya, karena kalau disambung terlalu panjang, sehingga biar pendek kita putus sekian, lanjut pada video berikutnya. Jangan lupa dilihat, dan video-video yang lain juga dilihat gitu ya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen kalau tidak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.